maritim atau vaksinasi bagi masyarakat pesisir. TNI Angkatan Laut melaksanakan dalam percepatan penanggulangan dan penyebaran COVID-19. Dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19, TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju melaksanakan kegiatan vaksinasi maritim. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Mamuju, Letkol Marinir Laode Jimmy. Selamat pagi, Pak Laode Jimmy. Selamat pagi, Mas Oki. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa hingga saat ini progres vaksinasi bagi masyarakat maritim di wilayah Sulawesi Barat, Pak? Baik, terima kasih Mas Oki. Yang pertama, kita menyampaikan bahwa pelaksanaan serbuan vaksinasi di maritim yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju, kita melaksanakan dari mulai pesisir dulu. Jadi pesisir yang berada di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Laut, khususnya Kecamatan Rangas, Tapandulu, kemudian di Kepulauan Karangpuang, dan kemudian ada satu gugusan kepulauan yang cukup jauh letaknya dari Kabupaten Mamuju, yaitu gugusan Kepulauan Bala-Balakan, di mana jarak antara Pangkalan TNI Angkatan Laut dengan kepulauan tersebut kita tempuh kurang lebih 8 jam perjalanan lewat laut. Baik. Posisi gugusan pulau tersebut lebih dekat ke ke Balikpapan. Baik, artinya ada kendala geografis juga di sini, Pak, ya, karena jarak antar pulau juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa mencapai pulau tersebut. Kemudian, apakah vaksin yang dilaksanakan ini vaksin dosis pertama atau yang kedua ini, Pak? Untuk hari ini, kita melaksanakan dosis yang kedua. Yang kedua? Kita mulai dari pulau, Sinovac, jenis Sinovac, khususnya masyarakat Kepulauan Karangpuang. Dan kita laksanakan bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Barat khususnya tentunya, karena kita ketahui bahwa pandemi ini kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita harus bersinergi bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, kemudian TNI Polri yang ada di wilayah kita. Baik, seluruh vaksin yang digunakan ini jenis Sinovac atau ada memang jenis yang lain, Pak Laude? Pada tahap pertama, ada 2 jenis vaksin yang kita gunakan, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Baik. Kemudian hari ini, untuk vaksin kedua, kita prioritas Sinovac. Baik, prioritas Sinovac. Vaksinasi maritim ini apakah sudah mencakup semua lapisan masyarakat, artinya mulai dari remaja 12 hingga 17 tahun sampai kemudian lansia, atau memang hanya untuk masyarakat untuk usia tertentu saja untuk saat ini, Pak? Untuk pelaksanaan vaksin khususnya di daerah Kepulauan Bala-Balakan, kita sudah menyentuh usia remaja, kemudian lebih banyak yang berminat usia lansia, khususnya di sana. Pada awal mereka mungkin pada saat kami datang, mereka melihat hanya 1-2 orang yang datang vaksin, tetapi setelah kita berikan penjelasan, kita berikan pengarahan, sosialisasi, akhirnya mereka mulai banyak yang datang melaksanakan vaksin, khususnya usia-usia lansia, karena memang di Kepulauan Bala-Balakan tersebut lebih banyak usia-usia lansia, karena usia produktif banyak yang bekerja di Provinsi Balikpapan dan berada di daratan Kabupaten Mamuju. Baik, artinya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini sangat baik ya, Pak, baik dari lansia ataupun tadi disebutkan lansia memang mendominasi jumlah penduduk di sana, namun bagaimana dengan animo masyarakat yang masih produktif, masih muda begitu? Ya, semua alhamdulillah saya lihat animo awal mereka tidak ada yang berminat, karena mungkin mereka melihat di media sosial hoak-hoak yang beredar. Setelah kita memberikan sosialisasi,
kemudian kita jelaskan dan melihat contoh langsung dari rekan keluarga akan teman-teman mereka yang divaksin tidak ada masalah. Akhirnya mereka ikut, dan alhamdulillah hari ini kepala desa juga sudah menelpon khususnya di Pulau Ambo menanyakan untuk pelaksanaan vaksin kedua ini, karena kita mulai dari daerah pesisir dulu sehingga kita membutuhkan waktu mungkin kurang lebih 2-3 hari ke depan untuk bergeser ke Pulau Ambo. Tadi disebutkan bahwa di awal masyarakat masih enggan untuk melaksanakan vaksinasi karena terpengaruh dengan sejumlah informasi yang mereka terima. Lalu bagaimana kemudian upaya sosialisasi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya divaksin ini, Pak Laude? Ya, akhirnya kita menurunkan Bintara Potensi Maritim Babinpotmar kita yang ada di Lanal untuk mensosialisasikan dari pulau ke pulau. Jadi pada saat di Pulau Popongan ada beberapa orang yang kita kirim untuk menggunakan sea-reader ke pulau-pulau menjelaskan tentang pelaksanaan vaksin ini, bagaimana vaksin ini, dan apa sebenarnya efek yang mereka dengar di media sosial, mereka lihat media sosial dengan yang terjadi sebenarnya setelah divaksin itu. Dan alhamdulillah kita butuh waktu cukup lama, sekitar 2 hari untuk menjelaskan kepada mereka. Tetapi alhamdulillah dengan sendirinya kemudian mereka sadar dan datang ke tempat kami untuk minta dilaksanakan vaksin. Baik, Pak Laude, adakah kemudian target jumlah orang yang divaksin yang ditetapkan, atau mungkin bagaimana dengan jumlah vaksin yang tersedia saat ini? Ya, target memang 1.000 orang per hari, tetapi kembali lagi bahwa kita mempelajari psikis masyarakat, sehingga kita tidak memaksakan untuk 1 hari harus dapat berapa orang, tetapi kita standby di posko kita sambil jalan dan menunggu mereka yang datang vaksin. Dan dari kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih 1 hari bisa kita dapat 100 sampai 200 orang untuk divaksin. Baik. Kemudian memang di Mamuju ini kita tetap menunggu ketersediaan vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Baik, untuk ketersediaan vaksin sendiri apakah masih cukup untuk beberapa hari ke depan untuk target yang ditetapkan, atau sudah mengalami jumlah yang semakin sedikit nih, Pak Laude? Untuk hari ini masih cukup karena vaksin kedua baru dimulai hari kedua dengan hari ini. Sampai dengan hari ini baru hari kedua. Baik, Pak Laude, untuk menempuh daerah-daerah di sana seperti Pulau Balabalakang tadi disebutkan tentu butuh transportasi, akomodasi yang effort yang lebih juga begitu ya, karena jarak geografisnya yang jauh. Bagaimana kemudian koordinasi tim di lapangan bagi pulau-pulau yang mungkin jaraknya berjauhan, apa yang dilakukan, Pak? Kita yang pertama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Kepala Desa, Kepala Dusun, kita berkoordinasi via telepon. Kemudian Kepala Desanya seminggu sekali akan berada di Kabupaten Mamuju, sehingga pada saat mereka ada di sini kita koordinasi untuk menyiapkan masyarakatnya. Kemudian khususnya dengan teman-teman nakes juga kita koordinasi untuk bergeser ke kepulauan tersebut dengan menggunakan alat sarana angkut yang ada di Pangkalan TNI Angkatan Laut, yaitu KAL Manakara, sehingga perjalanan kita yang mungkin kalau kapal biasa ditempuh dengan kurang lebih sampai dengan 17 jam, tapi dengan kapal kita bisa kita lebih cepat waktunya 6 sampai dengan 8 jam tergantung situasi atau cuaca di laut. Baik, adakah rencana perluasan cakupan wilayah vaksinasi untuk wilayah Mamuju atau Sulawesi Barat untuk kemudian bisa memaksimalkan dan juga mendukung program pemerintah untuk bisa mencapai target vaksinasi per hari ini, Pak Laude? Tentunya ada, sesuai dengan tupoksi kita. Angkatan Laut kita berfokus pada daerah maritim pesisir, kepulauan, kemudian teman-teman Angkatan Darat juga sesuai dengan teritorial, dan dari Polri juga sesuai dengan wilayah kerja mereka masing-masing. Dan memang kembali bahwa pandemi ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, tetapi harus ada koordinasi yang melekat kuat
dan antara seluruh institusi yang ada di wilayah tersebut. Baik, untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 tentu selain vaksinasi, penerapan protokol kesehatan sangat penting. Dalam pantauan di lapangan, bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan di lapangan atau di pulau-pulau tersebut yang dilakukan masyarakat, Pak? Apakah masyarakat sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik di sana? Kalau khusus di pulau-pulau, pada saat kita sampai belum. Jadi hanya sebagian dari masyarakat yang menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, tetapi itu memang kita maklumi, tidak bisa kita paksakan, harus sesuai dengan protokol itu, tetapi kita jelaskan. Setelah kita jelaskan, kita beri contoh, kemudian situasi yang terjadi khususnya di Pulau Jawa, akhirnya mereka memang kembali lagi, sosialisasi itu sangat perlu bagi masyarakat-masyarakat kepulauan, karena keterbatasan informasi. Mereka hanya melihat contoh-contoh dari berita hoax yang ada. Jadi kembali kita sosialisasi bersama dengan perangkat desa, perangkat kecamatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di sana, tokoh-tokoh pemuda, untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan memberi contoh. Dan kemudian kita melaksanakan pembagian masker juga di sana. Karena memang di sana, di pulau khususnya, sangat-sangat terbatas sekali. Mungkin masker yang hari ini kita bagi berjumlah 2.000, dengan jumlah penduduk di sana kurang lebih 2.700 jiwa, itu hanya bertahan sampai 3 hari, masker sudah rusak. Ya, baik. Baik, terakhir tidak layak dipakai lagi. Jadi, baik, selain kebutuhan vaksin, tentu kebutuhan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan juga perlu ditingkatkan begitu ya Pak ya, di pulau-pulau tersebut agar masyarakat bisa terus menerapkan protokol kesehatan ini. Terakhir Pak Laude, apa harapan dan mungkin juga pesan ya bagi masyarakat terkait dengan serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini? Harapan kami tentunya bahwa pandemi ini segera berakhir. Kemudian untuk berakhirnya pandemi ini, kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bersama komponen masyarakat dan seluruh institusi yang ada di sini, kita sama-sama untuk menegakkan protokol kesehatan tersebut. Kemudian kepada masyarakat kami berpesan bahwa mari kita dukung kegiatan pemerintah ini untuk mensukseskan masyarakat seluruhnya, kemudian dengan tidak takut divaksin. Kemudian silakan datangi pos-pos kesehatan yang ada di Kabupaten Mamuju ini, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya lebih luasnya, ada pos TNI, AD, TNI AL maupun pos kesehatan dari Polri dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Baik, terima kasih Letkol Marinir Laude Jimmy dan Lanal Mamuju sudah bergabung bersama kami dan juga berbagi informasi mengenai serbuan vaksinasi di pulau-pulau terluar. Tentu kita berharap bahwa vaksinasi terus bisa dilakukan secara maksimal agar masyarakat bisa terbebas dari penyebaran COVID-19. Selamat pagi Pak Laude, salam sehat selalu dan tetap semangat untuk tim yang di lapangan hari ini akan melaksanakan vaksinasi. Selamat pagi.